sebenarnya seperti saya akademik yang akan saya lakukan di kelas yang Ibu Kasma ya, ini sebabnya observasinya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya tentang apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat nanti observasi. Oke, kalau tujuan pembelajaran dari materi saya itu kan memang perubahan sosial ya, tujuannya itu supaya peserta didik itu mampu memahami berbagai macam atau contoh dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Terus berarti materinya tentang perubahan sosial. Nah, pada saat nanti proses belajar mengajar, area apa yang ingin dikembangkan? Areanya itu dari segi keterampilan berrelasi dan kesadaran sosial dan manajemen diri. Yang berarti melatih anak-anak dari segi keterampilan berrelasinya, kesadaran sosial dan manajemen dirinya pada saat mereka diskusi ya. Terus kemudian metode pembelajaran apa atau pendekatan apa yang dilakukan pada saat itu? Metodenya itu adalah metode PBL ya, problem based learning. Terus pendekatannya secara diferensiasi. Diferensiasi itu proses, konten dan produknya seperti presentasi. Oh berarti nanti ada 3 diferensiasi ya, ada prosesnya, ada kontennya dan ada produknya. Terus berarti pakai simak PBL. Terus kelas sasarannya kelas berapa? 12 Juli. Oh 12 Juli pada hari Rabu tanggal 30. Oke, berarti nanti sasarannya kelas 12 Juli ya. Oke, berarti demikian observasi yang saya lakukan. Semoga nanti pada saat observasi, pada saat pembelajaran tapi kalau misalnya diskusi tadi juga ada sintaknya. Tujuan pembelajaran ini dicapai dan area yang akan dikembangkan. Terima kasih tugas magang ya teman hari Rabu. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya nak hari ini? Oke, untuk lebih baik misalnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta 1 siswa untuk memimpin doa. Silakan Raihan, pimpin doa temannya nak. Oke, terima kasih Rehan sudah memimpin doa pada hari ini. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan pada hari ini anak ya. Tika, sekretaris siapa nak yang nggak hadir? Untuk hari ini, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kesiapan kalian untuk memulai proses pembelajaran. Ibu minta semuanya berdiri. Nah. Ibu mau ngecek siapa yang nggak rapi. Rahmat, bajunya di belakang nak, nggak dimasukin. Oke nak ya, jadi bagaimana itu adalah merupakan sebuah langkah, karena kalau misalnya keadaan kelas dalam keadaan kotor, kalian juga tidak rapi, otomatis itu akan mengganggu proses pembelajaran kita atau kelancaran dalam proses pembelajaran kita pada hari ini anak ya. Selanjutnya Ibu perlu menyampaikan kepada kalian bahwa ada beberapa tahapan yang perlu kalian tahu berkaitan dengan kesepakatan dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu harus ada kesepakatan untuk bagaimana membuat kelas menjadi lebih nyaman. Yang pertama, ketika misalnya ada yang ingin bertanya, usahakan mengajukan tangan. Yang kedua adalah bagaimana menjaga etika, attitude kalian atau dalam berbicara dalam proses pembelajaran, apalagi berbicara tentang sosiologi anak ya, tentang masyarakat. Yang ketiga terkait dengan misalnya adalah pembelajaran pada hari ini, kalian pasti sudah tahu kan, kalian kita tujuannya itu kemana, mau ngapain. Jadi misalnya gini, di dalam penilaian kalian harus memahami dengan baik. Di dalam penilaian Ibu menilai 3 bagian, dari segi sikap, keterampilan kalian, dan bagaimana pemahaman kalian. Itu proses penilaian Ibu.
Sedangkan tahapan yang keempat adalah, dan merupakan sebuah aturan ya nak, yang mungkin semua pelajaran itu pasti sama. Kalau dalam proses pembelajaran dilarang menggunakan HP, atau misalnya kalian memainkan HP kalian. Yang kedua, misalnya dilarang berbicara tanpa adanya misalnya instruksi dari ibu. Tujuannya itu agar peserta didik dapat memahami ragam permasalahan sosial yang diakibatkan oleh contoh-contoh atau perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di masyarakat. Itulah tujuannya, agar kalian memahami. Karena perubahan itu tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat, terutama dalam manusia. Jadi pembelajaran kita itu terkait dengan hal tersebut, dan bagaimana materi kita atau materi minggu lalu itu apa kita bahas nak? Kesejahteraan sosial. Jadi tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Sekarang itu membahas tentang perubahan sosial. Ayo kita, kalian semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Sesuai dengan instruksi yang ibu sampaikan ya nak ya, ketika ibu mengatakan pagi berarti tepuk tangan sekali. Kalau ibu mengatakan siang berarti tepuk meja. Kalau ibu mengatakan malam berarti tepuk tangan seperti ini, nggak sampai. Jadi itu adalah melatih konsentrasi kalian. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ibu akan memperlihatkan satu video pembelajaran terkait dengan contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia. Informasi apa yang kalian dapatkan terkait dengan video yang tadi ibu perlihatkan ke kalian terkait dengan perubahan sosial? Oke, silakan Damai. Baik Bu, izin menjawab. Berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, disebutkan beberapa faktor terjadinya perubahan sosial, serta contoh-contohnya. Faktor-faktornya ada 4, dinamika penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Seperti Oke. Terima kasih Damai. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menjelaskan tadi apa yang sudah saya dapat dari tontonan video tadi, di mana tadi sudah sama seperti yang dikatakan oleh Damai bahwa ada faktor-faktor terjadi perubahan sosial. Yang selanjutnya, masih ada di antara kalian yang bisa menjawab satu lagi. Contoh perubahan berdasarkan yang tadi video yang kalian terapkan di dalam kehidupan kalian itu seperti apa? Loni. Oke. Mungkin contoh yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam dunia pendidikan dan juga dunia ekonomi. Mungkin dalam dunia pendidikan kita ada yang namanya sekolah online, mungkin setiap Jumat. Kita ada yang namanya Zoom meeting, kemudian ada mengerjakan tugas di classroom. Itu merupakan faktor dari adanya penemuan baru. Kemudian ada di dalam ekonomi, kita bisa menggunakan handphone saja, menggunakan mungkin Shopee, mungkin Tokopedia, mungkin belanja online hanya untuk belanja tanpa pergi ke pasar langsung. Itu ya nanya tadi berkaitan dengan video tadi, berarti bagaimana sejauh kalian ini memahami tentang perubahan sosial. Tapi sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya, ibu ingin melihat. Silahkan ambil HP kalian dan ibu akan mengirimkan link terkait dengan pretest kita pada hari ini. Udah bisa nak? Sudah Bu. Oke, silakan ibu memberikan kesempatan kepada kalian 3 menit. Nggak usah panjang-panjang nak, cukup kalian memahami inti dari perubahan sosial. Ketika sudah selesai kalian kirim, terus simpan HP kalian di laci kalian kembali. Sudah Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi anak ya. Jadi di sini tadi kalian sudah melihat video terkait dengan contoh perubahan sosial. Sekarang ibu hanya menyampaikan inti dari permasalahan atau konsep dari permasalahan terkait dengan perubahan sosial. Perlu kalian pahami anak ya, karena kalian sudah tahu bahwa perubahan sosial itu seperti apa. Sudah paham kan? Perubahan itu apa nak? Berbeda dari Tadi kesepakatannya apa? Kalau ingin menjawab seperti apa? Siapa?
Siapa yang mau menjawab? Yang belum menjawab? Ayo, perubahan sosial itu apa, Nak? Jadi perubahan sosial itu seperti pergeseran dan juga perbedaan dalam suatu hal yang terjadi, Bu. Itu menurut pendapat saya. Pergeseran atau pergerakan dalam suatu masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tika. Itu ya, Nak, ya, terkait dengan perubahan. Jadi perubahan itu terjadi sebuah perbedaan dari yang awalnya kalian tidak tahu menjadi tahu. Oke, terkait dengan perubahan sosial. Karena di sini kita lihat ini, anak ya, ini yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian. Tadi Bu sudah sampaikan bahwa terjadi ketidaksesuaian di dalam masyarakat itu seperti apa. Sekarang kita lihat ini. Mengapa perubahan sosial tidak bisa dipisahkan oleh manusia itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Kendall. Baik, Bu. Menurut pendapat saya, mengapa perubahan sosial tidak bisa dipisahkan oleh manusia? Karena perubahan sosial ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi ini sudah hidup berdampingan lah dengan manusia, sehingga apapun yang terjadi pasti itu mempengaruhi manusia itu sendiri. Oke. Ya, Nak, ya, tadi berkaitan dengan mengapa perubahan sosial tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sekarang kita lihat di sini. Ini pengertiannya ya, Nak, ya. Kalian bisa lihat terkait dengan Selosoi Marjan, yang kedua William, dan yang ketiga adalah menurut Moore terjadi perubahan. Intinya terjadi yang namanya perubahan di dalam masyarakat. Jadi yang sifatnya umum dan menurut para ahli itu adalah tujuannya sama, terjadi perubahan di dalam masyarakat. Apakah dari segi lembaga, apakah dari segi misalnya perubahan sosialnya, apakah terjadi karena budayanya, itu terkait dengan pengertian menurut para ahli. Di sini kita lihat, Nak, bahwa inti misalnya kita lihat di sini di dalam pembelajaran perubahan sosial ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, apa yang mendorong, dan apa yang menghambat. Kita lihat di sini, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penemuan baru. Penemuan baru itu seperti apa, Nak? Digital. Kenapa bisa terjadi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain itu karena adanya sifat individualisme. Oke. Jadi Vina terkait dengan bagaimana kurangnya hubungan dengan masyarakat lain itu akan mengakibatkan yang namanya individualis ya, Nak, ya. Yang kedua, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Apa kebiasaan kalian yang sulit kalian ubah? Rahmat. Kebiasaan saya mengeluarkan baju. Mengeluarkan baju. Sulit diubah. Apakah itu sulit diubah? Sulit, Bu. Sulit. Kenapa sulit diubah, Nak? Padahal itu hanya bagaimana Rahmat harus memasukkan baju dengan baik supaya ganteng, rapi. Kalau dimasukin panas, Bu. Oh, kalau dimasukin panas ya. Sesuai dengan kondisi, tapi seperti itu, nah, sesuai dengan aturan bahwa di dalam sekolah itu ada aturan bahwa harus memasukkan baju. Iya, Bu. Itu ya, Nak, ya. Nggak boleh. Jadi setelah ini Rahmat tidak boleh lagi mengeluarkan bajunya ya. Yang selanjutnya kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apa misalnya kita lihat di sini yang menyebabkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dikarenakan apa? Apa yang menyebabkan terlambatnya misalnya ilmu pengetahuan di dalam masyarakat? Misalnya apa yang menghambat daerah terpencil terkait dengan ilmu pengetahuan? Apa Damai? Aksesnya. Jadi bagaimana untuk mengakses pendidikan tersebut? Misalnya jalanannya rusak, untuk sampai ke sekolah harus melewati sungai, melewati misalnya jalanan yang berlumpur, itu adalah hal yang terjadi pada daerah yang pelosok sana. Itu yang perlu kalian pahami, anak ya. Beruntunglah kalian berada di sini, tapi kalian tidak boleh berpikir aneh atau misalnya mengatakan bahwa di daerah terpencil itu adalah daerah yang jauh dari yang namanya pendidikan. Mereka juga ingin melakukan perubahan, tapi dari segi sarana dan prasarana itu tidak memadai. Oke. Yang selanjutnya kepentingan yang tertanam kuat. Misalnya kalau kita ingin satu, misalnya kalian kepentingannya apa? Misalnya kalian ingin beli HP misalnya. Kepentingan kalian itu yang tertanam kuat harus beli HP iPhone yang terbaru. Ketika tidak dibelikan, apa yang terjadi?
Ayo berdiri lagi, kita ice breaking lagi. Ayo berdiri dulu, berdiri lagi, kita ice breaking lagi sebelum ibu membagi kelompok. Ya nak ya? Ice breakingnya tetap sama. Yang tadi anak ya, bahwa untuk melatih fokus kalian, karena ibu tahu kalau siang bolong itu pasti ngantuk. Ya, oke. Dengarkan baik-baik instruksi yang ibu sampaikan. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, malam. Oke, masih ada satu yang belum fokus ya. Masih ada sila yang belum fokus. Kita ulang sekali lagi. Malam. Oh. Berarti belum fokus. Fokusnya itu, makanya ibu menyampaikan kepada kalian, kalian pahami dan dengarkan instruksi dari ibu. Oke, sekarang pagi, siang, malam, masih. Oke, sekali lagi sebelum kita masuk ke pembagian kelompok. Sekali lagi ya, butuh konsentrasi yang tinggi supaya kalian fokus. Oke? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, duduk. Terkait dengan perubahan sosial materi yang tadi ibu sampaikan, terkait dengan video yang sudah kalian lihat, dan berkaitan dengan misalnya materi yang tadi 3 bagian yang perlu kalian pahami. Ada yang menyebabkan, mendorong, dan menghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, kita masuk ke inti yang selanjutnya adalah membagi kelompok. Jadi di sini di pembagian kelompok, tugas kalian adalah bagaimana mengerjakan LKPD yang ibu berikan kepada kalian. Di sini ada 4 soal. Pada nomor 3, di sini kalian diminta untuk membuat model atau misalnya model pembelajaran, misalnya apakah kalian menggunakan dari segi Canva kah, atau infografis atau poster. Ya nak ya, kalian pahami di sini. Nanti ketika misalnya ibu sudah membagikan ini, ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan ke ibu. Ya nak ya, perlu yang namanya kerjasama yang baik. Setelah kalian mengerjakan, nanti akan maju ke depan untuk presentasikan. Pada saat presentasi, kelompok yang tidak maju itu akan mengajukan pertanyaan terhadap orang yang presentasi. Ya nak ya, paham sampai sini? Oke, ibu bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompok kalian ya nak ya. Ini kelompok 1, ini 2, 3, 4, oke, 5, 6. Oke. Lihat ya nak ya, bahwa di sini misalnya kita lihat di LKPD-nya nomor 1, 2, dan 4 itu kalian kerjakan di bagian LKPD-nya. Kalian tulis di LKPD. Untuk nomor 3, kalian membuat kelompok, kalian berdiskusikan, membuat presentasi, apakah itu poster atau Canva. Jadi boleh kalian menggunakan HP. Nah, silahkan nak. Silakan kalian diskusikan pembelajaran kalian itu seperti apa, mau yang Canva kah atau mau yang seperti apa? Kita bikin PPT aja ya? Iya, kita bikin PPT aja. Kelompoknya Kendall mau buat apa? PPT. Oh, PPT. Kalau kelompoknya Loni mau apa? Poster. Kalau Noah? Poster. Oke. Kalau di sini sudah diremukan, kalian mau buat apa? Poster. Oke. Ingat ya nak ya, kalian ibu berikan kesempatan untuk memegang HP, tapi bukan untuk membuka hal-hal yang aneh. Tapi kalian fokus untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Kelompoknya Fadil apa? Oke, mana ini?
share Bu. Apa Bu gini aja pasti itu jangan scroll ke bawah. Di sana kamu jangan membelakangi Bu. Sana jangan membelakangi Bu. Jangan membelakangi Bu. Sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai masalah tentang digitalisasi dan emansipasi wanita pada perubahan sosial. Oke, sebelum kita masuk, perkenalan dulu. Nama saya Isyada Maria Nugraha. Perkenalkan, nama saya Kendlain Kinaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ajrullah. Perkenalkan, nama saya Vanessa Junior. Perkenalkan, nama saya Ursula Milochiko Medlin Roong. Perkenalkan, nama saya Quinatinka Syakira. Teman-teman, pada hari ini kami akan membahas 2 contoh dari perubahan sosial yang sudah kami diskusikan. Nah, 2 contoh perubahan sosial yang kami diskusikan ini ada 2. Yang pertama digitalisasi dan yang kedua emansipasi wanita. Satu pertanyaan Nak terkait dengan ini. Silakan teman-teman. Oke, Loni boleh. Baik, pertanyaan saya untuk kelompok Kendall, apa dampak digitalisasi bagi lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi? Kemudian, apakah menurut Kendall dan kawan-kawan emansipasi wanita pada saat ini sudah baik atau kurang? Kemudian alasannya apa? Terima kasih. Tadi dapat digitalisasi pendidikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Loni. Izin menjawab mengenai dampak digitalisasi dalam pendidikan. Oke, dampak digitalisasi dalam pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang, dengan mudah kita dapat mencari informasi, tidak perlu seperti dulu lagi yang harus di buku, di perpustakaan. Sekarang kita bisa Google, bisa melakukan presentasi dengan hanya Canva, seperti itu. Jadi digitalisasi ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai pelajar dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Kendall mengenai emansipasi wanita. Boleh diulang tadi pertanyaan yang kedua, emansipasi wanita? Oke. Baik. Untuk kesetaraan gender sendiri itu menurut saya sekarang masih belum terlalu gongnya ya, belum terlalu total. Jadi kalau emansipasi wanita ini sendiri kan dia lebih ke proses. Jadi menurut saya di zaman sekarang ini kesetaraan gender itu masih belum total, karena di mana-mana bisa kita lihat sendiri banyak demo ataupun banner-banner yang menginginkan kebebasan wanita untuk memiliki hak yang sama dengan pria. Jadi menurut kelompok kami kesetaraan gender sekarang itu masih belum total. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya Loni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya membuka presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Jadi pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Noah Dexter Henata. Saya Fandi Beren Wijaya. Saya Fitra Zara Nurrahmah. Saya Ratnasari. Saya Jovita Dwi Karisa Lumbaa. Saya Nabila Zara Khairunisa. Jadi kami tadi mendapat LKPD dan kami kerjakan, di mana kami memilih poster sebagai media ajak teman-teman untuk memerangi
perubahan sosial menuju Indonesia Emas tahun 2045, di mana seperti yang kita tahu bahwa perubahan sosial itu kan tidak semuanya itu positif, tapi banyak juga negatifnya, bahkan negatifnya itu skala besarnya. Nah, kami mengambil dua topik utama, yaitu perubahan gaya hidup dan juga transformasi nilai moral, di mana kedua topik ini menurut kelompok kami adalah masalah yang perlu sekali kita atasi di era modernisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi kami di sini kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Kirania Safa, saya Lasila Tawa Fadilah, Saya Aulia Indah Febrianti. Jadi di sini kelompok 1 bakal menjelaskan tentang kemajuan teknologi di dunia pendidikan. Oke, jadi saya ingin bertanya dari solusi yang sudah kalian kasih ini, dari keempat solusi itu udah ada yang terrealisasikan belum? Dan apakah bermanfaat bagi kita yang sekarang? Terima kasih. Oke teman-teman, jadi izinkan kami untuk menjawab. Jadi kemarin kami udah berdiskusi dan kami sempat menemukan bahwa ada suatu program perpustakaan yang biasanya dijalankan oleh di pedesaan nih. Contohnya ada di Desa Jambu, Yogyakarta, itu menerapkan perpustakaan di mana pelosok desa ini bisa mengakses buku-buku dalam bentuk elektronik, dan dia disediakan peminjaman tablet di desa-desa tersebut sehingga mereka bisa mengaksesnya tanpa harus pergi ke kota terlebih dahulu. Begitu, Kanita. Sekarang Ibu meminta di antara kalian satu siswa yang bisa menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan Balok, sini maju ke depan Balok. Jadi memang pada intinya perubahan sosial adalah suatu fase dalam kehidupan kita. Fase dalam kehidupan kita manusia yang pastinya akan terjadi dari sejak awal bumi dibentuk, itu selalu terjadi namanya perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan tentunya tidak ada kemajuan ya. Karena dari memang perubahan ini kita tidak bisa menganggap sebuah hal yang negatif. Tentunya memang perubahan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Cuma bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya itu kembali ke diri kita masing-masing lagi. Sekarang Ibu hanya menambahkan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial itu sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita, karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan sosial. Baik tadi sudah disampaikan berdasarkan video bahwa contoh perubahan sosial berdasarkan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya misalnya tadi bagaimana berkaitan dengan adat yang ada di salah satu daerah terkait dengan perubahan tersebut. Karena kita lihat di sini anak ya, perubahan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, itu tadi adalah bagian dari inti, atau misalnya bagaimana Ibu menyimpulkan atau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Balok terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak ya, jadi di sini Ibu menyampaikan kepada kalian bahwa karena tadi kalian sudah memahami maksud dari yang tadi disampaikan, mulai dari video, Ibu menyampaikan materi dan kalian diskusi, tibalah Ibu akan mengirimkan link post test dan dikerjakan sekitar paling lama 2 menit, karena itu hanya berkaitan dengan diskusi singkat. Oke, silakan dilihat di grup kalian, karena Ibu sudah mengirimkan link post test untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Oke anak ya, sudah disimpan HP-nya. Jadi tadi itu adalah bagian dari post test, bagaimana menguji kemampuan kalian dari segi pembelajaran kita selama ini. Sekedar mengingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permasalahan sosial dan globalisasi. Jadi tentang permasalahan sosial dan globalisasi itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya, nilai ulangan dari diskusi. Jadi nilai ulangan daripada saat diskusi itu yang Ibu ambil. Jadi pada saat kalian tadi menyampaikan bagaimana penyampaian pendapat kalian tentang perubahan sosial, bagaimana sikap kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan kemampuan kalian dalam melihat perubahan di luar sana itu seperti apa, itu sangat membantu Ibu dalam proses penilaian.
Itu ya anak ya. Dan untuk berikutnya kita akan berbicara tentang tadi yang sudah disampaikan global, berarti secara mendunia. Yang tadi kita bahas adalah perubahan sosial. Nanti pertemuan berikutnya adalah secara global. Jadi secara global kita akan bahas sama-sama. Itu ya anak ya. Dari sini ada misalnya kita lihat ya anak ya, dari segi pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, itu berarti kita harus melihat perubahan sosial itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu ya anak ya. Untuk misalnya menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk misalnya Loni sebagai ketua kelas untuk memimpin doa sekaligus bagaimana menutup proses pembelajaran kita dengan benar. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar bahwasanya pelajaran yang kita dapat hari ini dapat kita manfaatkan untuk kita. Baiklah, berdoa menurut agama percaya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Loni sudah menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Ibu akhiri, apabila ada salah kata dari Ibu selama proses pembelajaran yang menggunakan bahasa yang tidak baik menurut kalian, mohon maaf karena Ibu juga manusia biasa. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, kita telah melakukan kegiatan observasi di kelas yang kemarin Ibu ajar, yaitu kelas 12.7. 12.7. Iya, terus saya akan bertanya terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan kemarin. Ya, sekarang saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah perasaan saya lega ya Bu ya, karena sudah melewati yang namanya observasi. Walaupun kita setiap hari mengajar ya Bu ya, tapi kalau misalnya melakukan observasi pasti ada perbedaan. Deg-degan ya Bu ya, Iya. karena ada yang ngawasin. Iya, apalagi Dewan sama Bu Rika. Iya. Terus menurut Ibu, apakah yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu inginkan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana, tapi Iya. mungkin sesuai dengan rencana karena di mana proses pembelajaran kemarin itu kan tentang berdiferensiasi kan Bu, Iya. tentang proses, konten dan produk. Iya. Dan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Mungkin ada beberapa hal yang belum sempurna. Iya, berarti memang sudah terlaksana dengan baik ya, seperti misalkan tujuan pembelajaran, sintak PBL-nya, serta diferensiasinya ya. Iya. Terus menurut Ibu, apakah sintak-sintak dalam problem blast learning itu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah Bu. Oh ya, alhamdulillah ya. Memang saya lihat kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dan saya ingin bertanya, dalam proses kemarin hambatan apa yang mungkin terjadi menurut Bu Kasma? Kalau hambatannya kemarin ya Bu ya, karena pertama kan kita melakukan pembelajaran itu merencanakan di kelas 12.7. Iya. Gara-gara di 12.7 listriknya mati, Oh, jadi iya. kita pindah kelas. Oh, pindah kelas ya. ke 12.1 kan 12.1 berhubung itu kosong. Jadi 12.7 pindah ke 12.1. Terus apakah selain itu ada hambatan yang lainnya Bu? Kalau hambatannya itu mungkin dari keaktifan siswa ya Bu ya, karena mungkin hanya beberapa siswa yang aktif, hanya orang-orang tertentu. Oh iya. Jadi menurut Bu Kasma secara keseluruhan keaktifan siswa belum tampak karena memang ya saya juga melihat bahwa pada saat terjadi diskusi itu hanya anak-anak tertentu saja yang aktif. Ya. Mungkin itu sebabnya apa ya menurut Bu Kasma? Karena mungkin saya kurang memaksimalkan anak-anak saya untuk memberikan, dan saya memberikan batasan karena berhubung juga kan Bu kemarin juga berdasarkan waktunya juga, jadi hanya beberapa anak yang sempat untuk menyampaikan pendapat mereka. Terus kemarin itu setelah melihat hambatan yang ada, kemudian menurut Bu Kasma apa yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan
bagaimana saya harus memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik, misalnya lebih menunjuk semua peserta didik supaya mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, biar nggak hanya orang-orang tertentu saja nggak hanya ya. orang-orang tertentu. Ya, terus menurut Bu Kasma kan sudah ada praktiknya tadi, praktik baiknya. Terus kapan nih rencana Ibu untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang mungkin terjadi tadi? Rencananya kapan Ibu? Rencananya itu di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin di kelas-kelas lain juga. Iya, di kelas-kelas lain akan diperbaiki ya berdasarkan pengalaman yang kemarin ada di kelas 12.7. Iya benar, iya. Terus rencana pertemuan selanjutnya di kapan ya Bu? Kalau di 12.7 ya Bu ya, pertemuan selanjutnya itu kan saya mengajari 12.7 itu pada saat hari Rabu sama hari Kamis. Oh iya, berarti itu seperti rencana tindak lanjutnya ya? Iya. Mengadakan apa tadi? Perbaikan, misalnya bagaimana supaya siswa lebih aktif, tidak hanya berdasarkan beberapa siswa aja. Oh iya, oke. Berarti nanti rencananya seperti itu ya Ibu ya. Semoga nanti yang sudah kita lakukan, terus kita tahu apa hambatannya, jadi kita dapat solusinya dan akan kita perbaiki pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Bu Kasma atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga untuk selanjutnya kita bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ya, sama-sama Bu. Dan saya juga terima kasih ya Bu sudah memberikan masukan kepada saya sehingga saya bisa lebih tahu ternyata kekurangan saya pada saat ini seperti apa, lebih mengembangkan lagi. Terima kasih Bu.